Individu INTJ dengan High Fluid Intelligence bukan kombinasi biasa. Ini adalah gabungan dari struktur berpikir strategis jangka panjang milik INTJ dikombinasikan dengan kemampuan tinggi untuk menyusun dan merombak informasi baru secara cepat dan fleksibel dari Fluid Intelligence. Kombinasi ini menciptakan tipe manusia yang jarang, hampir seperti algoritma biologis dengan sistem intuisi yang sudah dioptimalisasi sejak dini, bahkan sebelum mereka sendiri sadar bahwa mereka berbeda. Arsitektur kognitif mereka seperti sistem yang bekerja tanpa kompromi. Mereka tidak tertarik pada apa adanya, tapi pada apa yang seharusnya. Ketika ditambah dengan fluid intelligence yang tinggi, mereka tidak hanya bisa membuat rencana jangka panjang, tetapi juga mampu memodifikasinya secara dinamis berdasarkan data yang terus berubah. Mereka memproses kompleksitas dengan kesadaran simultan terhadap banyak variabel yang saling bertabrakan, dan mereka nyaman dengan itu. Fluid intelligence memungkinkan mereka menemukan pola bukan hanya dalam logika saja, tetapi juga dalam kekacauan. Mereka bisa melihat struktur tersembunyi dalam sistem sosial, moral, ekonomi, bahkan psikologis manusia. Mereka tahu mana simpul masalah yang harus disentuh untuk mengubah seluruh sistem, dan mereka lakukan itu diam-diam nyaris tanpa suara. Mereka senang dengan kerumitan, tapi tidak tenggelam di dalamnya. Fluid intelligence memberi mereka kemampuan untuk berenang dalam kekacauan dan tetap menemukan struktur. Ini adalah kemampuan langka, karena kebanyakan individu dengan pemikiran abstrak tinggi cenderung menjadi penghayal, tapi INTJ yang satu ini ia membumi. Ia menyusun struktur bukan sekadar membayangkan, ia tidak terikat pada norma berpikir konvensional, dan bahkan ia menciptakan kerangka berpikir baru jika yang lama tidak efisien. Itulah keunggulan fluid intelligence. Tidak sekadar tahu jawabannya, tapi juga mampu menciptakan metodologi pertanyaan baru. Gaya belajar mereka itu tidak butuh guru, hanya butuh akses. Mereka belajar seperti predator intelektual. Individu ini tidak belajar dari otoritas, melainkan dari struktur. Mereka bisa menembus disiplin ilmu hanya dengan membaca dan mengobservasinya tanpa perlu bimbingan formal. Mereka cocok dengan sistem autodidaktik, dan bahkan dalam dunia akademik, mereka bisa merasa frustrasi karena kurikulumnya terlalu lambat dan penuh distraksi. Mereka sangat cepat memahami konsep abstrak, dan mereka tidak sekadar paham tetapi juga mampu mensimulasikan dampaknya dalam dunia nyata. Namun uniknya, walaupun kemampuan proses informasinya sangat cepat, keputusan mereka lambat. Mengapa? Karena INTJ seperti ini menilai keputusan bukan dari apa yang mungkin berhasil, tapi apa yang paling mungkin membawa dampak sistemik dalam jangka panjang. Fluid intelligence memberinya kemampuan simulatif ekstrim seperti memproyeksikan kemungkinan bukan hanya dari variabel yang diketahui, tetapi juga dari anomali tak terlihat yang diantisipasi secara intuitif. Dunia bagi INTJ ber-IQ cair ini bukan sesuatu yang diterima begitu saja. Mereka melihatnya sebagai proyek terbuka. Karena mereka hidup di level realitas yang berbeda. Mayoritas orang bicara soal apa yang terjadi, sementara mereka bicara soal kenapa itu bisa terjadi, apa yang belum dilihat, dan bagaimana jika kita ubah seluruh cara melihatnya. Ketika mayoritas bicara dengan kata, mereka bicara dengan struktur logis di dalam kepalanya dan hanya menyalurkan secukupnya keluar. Inilah kenapa mereka sering terlihat diam, tapi ketika bicara, dunia seakan mengalir ke satu titik fokus, yaitu mereka. Tipe kepribadian ini cenderung tidak butuh validasi, karena validasi mereka bersumber dari koherensi internal, bukan eksternal. Dan karena intuisi ekstrovert mereka rendah, mereka tidak membiarkan dunia mewarnai cara berpikirnya. Dan justru sebaliknya, mereka mengukir dunia berdasarkan model internal yang sangat jelas dan analitis. Ia tidak mudah percaya, tidak mudah kagum, dan cenderung skeptis terhadap otoritas tanpa pembuktian. Tapi yang membuatnya benar-benar berbahaya secara intelektual adalah kemampuannya untuk mengkonstruksi ulang model realitas secara total jika model sebelumnya gagal. Kebanyakan orang mempertahankan keyakinan lama, tetapi individu ini rela menghancurkan semua pemikiran lamanya
jika ada sistem baru yang lebih akurat, meski itu harus menyakitkan secara emosional. Walaupun mereka memandang dunia sebagai tempat yang penuh distorsi, tapi bagi mereka distorsi juga harus dikendalikan. Strategi hidup mereka bukan sekedar bertahan, tetapi mengukir takdir. INTJ berinteligensi cair tinggi, tak hanya ingin sukses saja, mereka ingin kontrol penuh. Hidup bukan ajang bertahan, tapi eksperimen strategi. Mereka akan menghindari jalur umum yang ramai, dan lebih memilih menciptakan jalannya sendiri. Walaupun awalnya sepi, mereka tidak nyaman mengikuti arus, karena arus cenderung didikte oleh mayoritas yang berpikir pendek. Mereka bukan ambisius dalam arti mainstream, tapi lebih seperti tukang catur yang bermain untuk menguasai papan, bukan sekadar menang. Bahkan kalau butuh mundur 5 langkah, mereka akan lakukan itu. Karena dalam otaknya, rute pendek seringkali adalah ilusi yang dibayar mahal. Dengan itu, individu ini juga kadang jadi memiliki kebiasaan overthinking. Overthinking mereka bisa jadi senjata makan tuan. Kemampuannya dalam menyusun kemungkinan tak terbatas bisa membuat mereka terkunci dalam simulasi mental dan gagal bertindak. Kebutuhan untuk kontrol bisa menjauhkan mereka dari fleksibilitas emosional. Perfeksionisme dan rasa selalu bisa lebih baik membuat mereka sulit merasa puas. Dan mereka tidak mudah beradaptasi dengan sistem sosial yang didesain untuk kepatuhan, bukan efektivitas. Hal ini bisa menimbulkan kesepian intelektual. Mereka sangat sadar tidak banyak orang yang bisa mengikuti pola pikirnya. Dan mereka pun tidak mencoba menurunkan levelnya demi relasi sosial. Ini bukan keangkuhan, melainkan efisiensi. Energi mental mereka terlalu berharga untuk dihabiskan dalam percakapan dangkal atau drama sosial. Tapi saat bertemu orang yang setara, mereka akan membuka seluruh level pemikiran terdalamnya. Jadi, kesepian intelektualnya merupakan realita yang diterima, bukan dikeluhkan. Mereka juga rentan mengalami cognitive overload dan existential burnout karena terlalu cepat memahami absurditas dunia dan mengalami kebosanan terhadap realitas biasa. Dan kalau tidak dikendalikan, ini bisa berkembang menjadi sikap sinis radikal, ketertarikan terhadap nihilisme logis, atau bahkan pengasingan total dari masyarakat. Hubungan dia dengan emosi itu, pengendalian yang bukan ketiadaan. Emosi bagi mereka adalah input, bukan komando. Karena fluid intelligence memungkinkan mereka membaca sinyal mikro dari orang lain, mereka bisa memetakan motif, manipulasi, atau tekanan sosial dalam waktu yang relatif singkat. Tapi INTJ tidak bereaksi secara impulsif. Mereka menyimpan data itu, mencocokkannya, lalu membuat langkah strategis dalam menanggapinya. Jika kamu membuat mereka marah, kamu tak akan melihat ledakan emosi dari individu ini. Kamu lebih mungkin akan melihat keheningan panjang dan kehancuran sistematis di fase kemarahan berikutnya. Kesimpulannya, INTJ dengan fluid intelligence tinggi bukan sekadar cerdas. Mereka adalah sistem operasional yang terus belajar, berkembang, dan mengatur ulang dirinya sendiri. Mereka menggabungkan kedalaman refleksi, kecermatan eksekusi, dan ketahanan mental dengan struktur internal yang sangat sulit dihancurkan. Mereka tidak mencari pengakuan, mereka mencari akurasi, dan mereka tidak pernah bertanya, apa yang diinginkan dunia dari saya, melainkan apa yang akan saya lakukan pada dunia ini. Kalau ada individu yang bisa merekayasa masa depan sambil tetap tak tergantung padanya, itulah dia. INTJ dengan fluid intelligence tinggi. Baiklah kalau begitu seperti biasa, terima kasih sudah menyimak sampai sini. Jangan lupa subscribe Jeda Sibuk. Nantikan pembahasan saya selanjutnya. Saya, si ganteng dan tampan Fernando Widono. Sampai jumpa.